Biarlah seumur hidup kami hanya Kau yang kami puji, hanya Kau yang kami puja Tuhan. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak terima segalanya, pujian kami, penyembahan kami. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Sungguh Kau Allah yang baik Tuhan, sungguh Kau Allah yang indah. Sungguh ku mencintai-Mu melebihi segalanya Bapa, tiada yang seperti-Mu. Indah nama-Mu, indah nama-Mu. Ini pujian kami Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Kembali kita sama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Dan
Hari ini kita memasuki Keluaran 28. Jadi kita sama-sama merenungkan satu hal, di mana dalam perenungan hari ini kita tahu bahwa kita fokus pada pakaian imam besar. Tentunya mempunyai makna rohani bagi kita ya. Kita mau baca dulu di dalam Keluaran 28 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Haruslah kau buat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan dan keindahan. Jadi latar belakang dari ayat ini berbicara tentang perintah Tuhan kepada Musa untuk membuat pakaian khusus bagi Harun dan anak-anaknya, karena mereka diangkat sebagai imam. Nah, pakaian ini bukan sekedar simbol jabatan, tetapi juga melambangkan satu panggilan kudus dan kekudusan yang dituntut dalam pelayanan Tuhan. Tadi dikatakan juga kita tahu bahwa perhiasan, kemuliaan, dan keindahan. Jadi di dalam satu tugas panggilan pelayanan ini harus memuliakan Tuhan, memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan kalau kita lihat di situ ada pakaian kudus yang melambangkan satu identitas baru, bahwa seseorang yang diangkat sebagai imam itu adalah sesuatu kehormatan, dan pakaian itu dikatakan kalau kita baca keseluruhan, jadi saudara bisa baca nanti di rumah ya, itu dikatakan dibuatnya itu oleh roh keahlian. Jadi ada satu tindakan atau perbuatan Tuhan di dalamnya yang membuat orang ketika membuat itu menjadi sesuatu yang memiliki keahlian khusus. Jadi ini berbicara tentang ketika Allah memanggil seseorang atau memanggil orang masuk di dalam sebuah panggilan itu, Tuhan juga menyediakan, memperlengkapi setiap orang yang dipanggilnya. Nah, satu hal kita mesti ingat bahwa kita juga adalah sebagai orang percaya, kita juga harus mengenakan pakaian baru itu karena kita hidup di dalam Kristus. Ketika kita hidup di dalam Kristus, kita tahu juga kita adalah imam yang diangkat oleh Tuhan sebagai imam rajani. Jadi kita harus memakai itu bagi kemuliaan Tuhan. Dan kita lihat ada beberapa hal yang disebut di sana. Yang pertama dikatakan menggunakan efod. Efod ini jadi dikatakan dua bagian bidang kain itu yang diikatkan di sini di bahunya, dan di bahu itu ditaruh batu yang berisi nama-nama suku dari Israel. Itu melambangkan bahwa di mana imam itu menaruh beban di pundaknya, jadi memikul akan suku-suku yang ada itu sebagai tanggung jawabnya untuk dia bawa kepada Tuhan. Nah, begitu juga sebenarnya dengan imam besar kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya setiap orang percaya kita adalah orang-orang pilihannya, itu dibawa oleh Tuhan di atas bahunya untuk dibawa kepada Allah, dalam arti orang-orang yang sudah ditebusnya, yang dibenarkannya. Kita bersyukur untuk itu. Jadi di dalam hal ini biarlah kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang membawa kita di hadapan Allah sebagai orang yang telah ditebusnya. Dan ada juga yang dikatakan tutup dada ini, yang dikatakan breastplate itu, dikatakan juga di situ ada batu permata di sana ya, dikatakan di dalam ayat 15 sampai 21. Berarti itu setiap batu mewakili satu suku Israel dan diletakkan di dekat hati imam besar itu. Itu menggambarkan kasih dan perhatian Allah kepada umatnya. Kita diingat oleh Tuhan dan selalu dekat dengan hatinya. Kita tahu bahwa kita ini berharga di mata Tuhan, sehingga sebagaimana imam itu harus mengingat
akan suku atau orang-orang pilihan itu. Begitu juga Tuhan sebagai Imam Besar Agung itu juga selalu mengingat kita dan menaruh kita sebagai orang pilihannya, ada dekat di hatinya. Dan bahkan dikatakan ada tulisan kudus bagi Tuhan di dahinya ya. Jadi ayat 36 sampai 38 ya kalau kita perhatikan. Dan ini lempengan emas yang diikat di dahi imam besar itu bertulisan kudus bagi Tuhan. Itu sebenarnya sebagai pengingat bahwa segala hal di dalam ibadah itu harus murni. Emas itu melambangkan sebuah kemurnian dan diperuntukkan hanya bagi Allah saja. Hidup kita juga seharusnya menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Bapa. Jadi kita tahu bahwa Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk melayani saja, tetapi juga untuk hidup kudus. Dari ayat ini kita diingatkan kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan dan menjadi imamat rajani seperti di 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan. Dan itu adalah identitas kita sebagai miliknya Tuhan. Dan hidup kita harus mencerminkan bahwa kita telah dikuduskan. Jadi kita benar-benar harus mencerminkan itu sebagai kemuliaan atau keindahan bagi dunia ini. Memperlihatkan Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Kita juga dipanggil menjadi terang dunia ini. Jadi biarlah hidup kita betul-betul mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan kita bersyukur untuk hal ini karena Tuhan itu baik bagi kita. Jadi kita sudah melihat hal ini. Jadi biarlah setiap kita mau mengaplikasikan perenungan kita hari ini bahwa ternyata kita adalah orang-orang yang dipikul oleh Tuhan untuk dibenarkan, dan kita tahu bahwa Tuhan membawa hidup kita di hadapan Allah. Begitu juga kita orang-orang yang diingat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, dekat dengan hati Allah. Sehingga kita juga sebenarnya harus menjadi satu pribadi yang memuliakan Tuhan dan menjadi terang bagi dunia ini. Nama Tuhan ditinggikan melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, dan kita mau berdoa. Bapa dalam surga, di dalam perenungan yang singkat ini biarlah kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa hidup kami boleh dipercaya menjadi imam rajani, dan kami percaya juga Tuhan bahwa Engkau yang begitu mengasihi kami, Engkau memberikan tugas dan tanggung jawab dengan memperlengkapi kami Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kami terus bersyukur dan mengandalkan Tuhan. Biarlah hidup kami yang telah diperbaharui Tuhan juga boleh memuliakan Tuhan, mencerminkan kemuliaan Tuhan kepada dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin Tuhan. Keluaran 28. Mengenai pakaian imam. Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka: tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, serban dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, dan bagi anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Untuk itu haruslah mereka mengambil emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus. Baju efod itu harus dibuat mereka dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya, buatan seorang ahli. Haruslah ada pada baju efod itu 2 tutup bahu yang disambung kepadanya. Pada kedua ujungnya lah harus baju efod itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu haruslah sama buatannya dan seiras dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah kau ambil 2 permata krisopras dan mengukirkan nama para anak Israel pada permata itu, 6 dari nama mereka itu pada permata yang pertama dan ke-6 nama lagi pada permata yang kedua, menurut urutan kelahirannya. Seperti buatan seorang pengasah permata, diukirkan seperti meterai, demikianlah harus kau ukirkan pada kedua permata itu nama para anak Israel.
Dililit dengan ikat emas harus kau buat permata itu. Kemudian haruslah kau taruh kedua permata itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel. Maka ke hadapan Tuhan haruslah Harun membawa nama mereka di atas kedua tutup bahunya menjadi tanda peringatan. Haruslah kau buat ikat emas dan 2 untai dari emas murni. Sebagai utas haruslah kau buat itu, yang buatannya sebagai tali berjalin, dan haruslah kau pasang untai berjalin itu pada ikat itu. Haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan, buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efod, demikianlah harus engkau membuatnya, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya haruslah engkau membuatnya. Haruslah itu 4 persegi, lipat 2, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Haruslah kau tata itu dengan permata tatahan, 4 jajar permata. Permata yaspis merah, krisolit, malakit, itulah jajar yang pertama, jajar yang kedua. Permata batu darah, lazurit, yaspis hijau, jajar yang ketiga. Permata ambar, akik, kecubung, jajar yang keempat, permata pirus, krisopras dan nefrit. Dengan berikatkan emas, demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu haruslah 12 banyaknya. Dan pada tiap-tiap permata haruslah ada, diukirkan seperti meterai, nama salah satu suku dari yang 12 itu. Juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu untai berpilin, yang buatannya sebagai tali berjalin, dari emas murni. Juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu 2 gelang emas, dan kedua gelang itu harus kau pasang pada kedua ujung tutup dada. Haruslah kedua untai emas yang berjalin itu kau pasang pada kedua gelang itu, pada ujung tutup dada. Kedua ujung lain dari kedua untai berjalin itu haruslah kau pasang pada kedua ikat emas itu. Demikianlah kau pasang pada tutup bahu baju efod di sebelah depannya. Haruslah engkau membuat 2 gelang emas dan membubuhnya pada kedua ujung tutup dada itu, pada pinggirnya yang sebelah dalam, yang berhadapan dengan baju efod. Juga haruslah engkau membuat 2 gelang emas dan memasangnya pada kedua tutup bahu baju efod, di sebelah bawah pada bagian depan, dekat ke tempat persambungannya, di sebelah atas sabuk baju efod. Kemudian haruslah tutup dada itu dengan gelangnya diikatkan kepada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua, sehingga tetap di atas sabuk baju efod, dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod. Demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu, apabila ia masuk ke dalam tempat kudus, supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun, apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya, di hadapan Tuhan. Haruslah kau buat gamis baju efod dari kain ungu tua seluruhnya. Lehernya haruslah di tengah-tengahnya. Lehernya itu harus mempunyai pinggir sekelilingnya. Buatan tukang tenun, seperti leher baju zirah haruslah lehernya itu, supaya jangan koyak. Pada ujung gamis itu haruslah kau buat buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmizi. Pada sekeliling ujung gamis itu, dan diantaranya berselang-seling giring-giring emas, sehingga 1 giring-giring emas dan 1 buah delima selalu berselang-seling pada ujung gamis itu. Haruslah gamis itu dipakai Harun, apabila ia menyelenggarakan kebaktian, dan bunyinya harus kedengaran, apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan dan apabila ia keluar pula, supaya ia jangan mati. Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni dan pada patam itu kau ukirkanlah, diukirkan seperti meterai, kudus bagi Tuhan. Haruslah patam itu engkau beri bertali ungu tua, dan haruslah itu dilekatkan pada serban, di sebelah depan serban itu. Patam itu haruslah ada pada dahi Harun, dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel, yakni terhadap segala persembahan kudusnya. Maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya, sehingga Tuhan berkenan akan mereka. Haruslah engkau menenun kemeja dengan ada raginya, dari lenan halus, dan membuat serban dari lenan halus dan haruslah kau buat ikat pinggang dari tenunan yang berwarna-warna. Juga bagi anak-anak Harun haruslah kau buat kemeja-kemeja dan haruslah kau buat ikat-ikat pinggang bagi mereka, dan destar-destar haruslah kau buat bagi mereka untuk menjadi perhiasan kemuliaan. Maka semuanya itu haruslah kau kenakan kepada abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya, kemudian engkau harus mengurapi, mentahbiskan dan menguduskan mereka, sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. Buatlah celana-celana lenan bagi mereka untuk menutupi daging auratnya, celana itu haruslah dari pinggang sampai paha panjangnya. Harun dan anak-anaknya haruslah memakainya, apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan atau apabila mereka datang ke mezbah untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya, lalu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya baginya dan bagi keturunannya.